Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 206. Bodoh, bagaimana gerakan yang sama bisa melukai seseorang dua kali? Aku sudah mencoba mencari cara untuk mematahkan jurus ini selama 4 tahun terakhir, dan aku sudah mengetahuinya. Perhatikan gerakannya. Melihat pedang Chen Crazy hendak dimasukkan ke kepalanya, tetapi dia melihat tangan kanan Stefano terlempar keluar, pedang hitam itu melingkar dan muncul, langsung memblokir serangan Chen Feng. Ini adalah pedang pendeteksi hantu pedang Jiuquan. Bilahnya dibelokkan oleh kekuatan tersebut, dan Stefano dengan mudah menghindarinya. Chen Feng kaget, dia tidak menyangka Stefano mengetahui skill unik pedang iblis Jiuquan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan menggunakan langkah ini untuk mematahkan sikap sulit dipahaminya. Saya mensimulasikan tumbukan kedua jurus ini tak kurang dari 1000 kali. Akhirnya berhasil. Stefano saking senangnya hingga nyaris gila. Keterampilan pedang yang terampil seringkali digunakan sebagai senjata pembunuh yang tidak terduga. Namun, keseimbangan antara yin dan yang bertambah dan berkurang, dan jika ada gerakan cerdas dalam teknik pedang, akan ada cara untuk mematahkannya. Hanya saja beberapa trik memiliki banyak celah dan mudah dibobol. Ada juga beberapa trik cerdik seperti evading and appearing, karya Chen Feng, yang sangat rumit dan sulit dipatahkan. Bentuk pedangnya yang tersembunyi, dan badannya digunakan untuk menyampaikan bilahnya, membuat pedang pendek tersebut sulit ditebak dan tidak bisa ditebak, sehingga menyulitkan lawan untuk menjaganya. Jika tidak hati-hati maka akan terbunuh oleh jurus ini. Inilah bagian menakutkan dari trik, muncul dan menghilang. Sulit menemukan cara untuk memecahkannya, tetapi bukan berarti tidak ada. Dalam 4 tahun terakhir, Stefano hampir kehilangan akal sehatnya saat mencoba mencari tahu kesulitan Chen Feng. Sampai saya bertemu dengan orang tua pedang iblis Jiuquan dan melihat gerakan pedang detektif hantu, saya langsung tercerahkan dan tercerahkan. Pedang detektif hantu adalah jurus membunuh sekaligus jurus bertahan. Menggunakan perputaran bilahnya, pedang detektif hantu juga memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi dan dapat muncul di mana saja di sisi penggunanya. Selama pedang detektif hantu digunakan untuk memblokir dan pedang lawan sedikit dibelokkan, gerakan ini akan dipatahkan. Dapat dikatakan bahwa pedang detektif hantu hanyalah musuh yang sulit ditangkap. Kamu berlebihan, tusuk aku. Setelah mengalahkan gerakan Chen Feng, Stefano memanfaatkan kemenangan tersebut dan melanjutkan serangan. Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menangkap pisau hitam yang melayang itu. Segera, dia membalik ke samping dan menebas, dan pisau hitam legam itu melintas dan menebas langsung ke arah Chen Kuang. Sialan. Aura lawan terlalu kuat, dan dengan tergesa-gesa, Chen Crazy menyilangkan pedangnya untuk menangkis. Namun, apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Saat kedua pisau bersentuhan, terdengar suara ledakan, dan pisau hitam itu langsung mematahkan pedang itu. Saat pedang itu patah, seluruh tubuh Chen Gila tidak terlindungi, dan dia berada di bawah pedang hitam pihak lain. Ups! Ekspresinya sedikit berubah, dan pedang Stefano sudah diayunkan ke bawah. Hitam menyala, dan pisau hitam itu tiba-tiba menebas dari bahu kanannya. Segera, lubang besar berdarah muncul di tubuhnya. Haha, pukul! Stefano sangat gembira saat kulit dan daging Chen Feng dibuka. Chen Feng tersandung ke belakang dan berhenti sampai dia menabrak tiang yang memegang payung. Dia menjabat tangan kanannya, dan pedang yang patah itu jatuh ke tanah dengan keras. Haha! Melihat ekspresi berantakan Chen Feng, Stefano bersemangat dan tertawa. Alasan kekalahanmu yang ketiga adalah karena tipuanmu telah aku pecahkan. Ada 3 alasan ini. Apakah kamu masih hidup? Itu karena kepastian inilah Stefano dengan tenang menunggu Chen Feng di atap. Dia menengadah ke langit dan berteriak, akhirnya membalaskan dendam saudaranya. Jari kelingking tangan kiri saya yang hilang sudah tidak sakit lagi. Chen Feng bersandar lemah pada tiang dan bernapas dengan tenang. Dia tiba-tiba tersenyum santai dan berkata, kamu memang menang, tetapi tempat ini telah dikelilingi oleh orang-orang, dan kamu tidak bisa pergi. Kamu pasti akan mati. Apakah layak menghancurkan seluruh kelompok tentara bayaran Sang Yin untuk mengalahkanku? Meskipun dia dikalahkan, tapi pihak lain juga menderita 5 korban jiwa. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang? Stefano tiba-tiba terdiam. Chen Feng benar, harga yang mereka bayar terlalu tinggi. Bas-bas. Dia mengangkat kepalanya, menatap drone di langit,
dan tiba-tiba menjadi tidak senang. Bang! Dia mengangkat tangannya dan menembak, menjatuhkan drone itu. Drone itu mendarat di atap gedung dan pecah berkeping-keping. Berisik. Stefano meletakkan senjatanya, tiba-tiba menunjukkan narsisme yang aneh. Dia sepertinya menikmati sesuatu, dan dengan sedikit bangga, dia tersenyum pada Chen Feng dan berkata, "Di mataku, kamu sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk ngobrol saja denganmu. Satu hal, kami kelompok tentara bayaran Zanyin tidak akan dihancurkan sepenuhnya. Karena saya tidak akan mati, saya bisa pergi. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya akan dikelilingi oleh Anda begitu saja? Saya tidak mengerti sama sekali, bagaimana Anda bisa pergi." Chen Feng masih bingung. Stefano tersenyum dan berkata, "Ketika kamu mati nanti, bom di bawah meledak, dan akan terjadi kekacauan di sini. Selama kekacauan itu, seseorang di timmu akan membantuku, dan secara alami aku bisa pergi begitu saja." Ekspresi Chen Feng sedikit berubah. Seseorang sebenarnya menjawab Stefano. "Orang-orang seperti itu adalah pengkhianat dan pengkhianat." "Siapa itu?" tanyanya marah. "Kamu tidak perlu mengetahui hal ini." Stefano terkekeh dan berkata, "Aku harus berterima kasih karena telah membantuku membunuh 5 bawahan bodoh itu." Chen Feng menyipitkan matanya, sedikit terkejut. "Maksudmu, kamu awalnya berencana membunuh mereka?" "Ya." Stefano mengangguk, "Kali ini kami mengambil tugas besar dengan komisi 100 juta dolar AS, yaitu menginjakkan kaki di negara kuno Kerajaan Naga dan merebut sebagian darinya. Informasi penting. Meskipun dikatakan bahwa Kerajaan Naga kuno adalah tanah terlarang bagi tentara bayaran, untuk 100 juta dolar yang menggiurkan ini, kami ingin membobol tanah terlarang. Selama bertahun-tahun, kami telah lama lelah berperang dan pembunuhan. Dengan 100 juta dolar ini, saya dapat mengubah identitas saya dan membeli rumah mewah di Los Angeles. Saya hanya akan bersenang-senang selama sisa hidup saya. Tetapi ketika saya memikirkan seseorang yang berbagi uang ini dengan saya tidak senang, jadi setelah menerima tugas ini, saya sudah memiliki niat membunuh. Setelah menyelesaikan misi, saya akan membunuh 5 orang ini. Kamu bahkan membunuh temanmu, kamu benar-benar binatang buas." Chen Feng mengutuk. "Tidak masalah apa yang kamu katakan." Stefano berkata sambil tersenyum, "Awalnya saya ingin melakukannya sendiri, tetapi setelah mendapatkan informasi penting itu hari ini, sponsor saya meminta saya untuk membantunya membunuh orang lain. Beri saya 2 juta lagi dolar AS. Siapa yang mengira itu terlalu banyak uang? Saya mengambil alih misi ini. Misi Anda adalah membunuh Sun Fui." Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya, "Aku tidak tahu siapa nama orang lain. Kalian bangsa naga selalu sulit mengingat namanya, tapi orang itulah yang dibunuh oleh Thomas," kata Stefano. Chen Feng berpikir dalam hati, tidak mungkin salah, itu adalah Sun Fui. Untuk benar-benar bersusah payah mencari seseorang untuk membunuh Sun Fui, tampaknya Sun Fui benar-benar mengetahui beberapa hal yang sangat rahasia. Diperkirakan 80% di antaranya terkait dengan keluarga Situ, karena Sun Fui merupakan anggota keluarga Situ. Sayang sekali Sun Fui sudah mati. Dari apa yang dikatakan Stefano, pemilik keuangan ini sepertinya berasal dari Kerajaan Naga, dan dia mungkin adalah orang yang menyediakan jalan keluar. Jika Anda benar-benar berasal dari Kerajaan Naga, maka menyewa kelompok tentara bayaran asing untuk menginjakkan kaki di Kerajaan Naga dan merebut informasi rahasia adalah tindakan mengkhianati leluhur Anda. Binatang seperti itu harus dibunuh. Bab 207. Awalnya ini adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi ketika saya tahu Anda ada di sini, saya sangat gembira. Terima kasih Tuhan telah memberi saya kesempatan untuk membalas dendam. Stefano masih tenggelam dalam kegembiraan. Dia melanjutkan, "Seiring dengan perkembangannya, saya datang punya ide. Meskipun sponsor telah mengatur jalan keluar bagi kami, dengan 6 orang bersama-sama, tujuannya masih terlalu besar, dan kemungkinan besar kami akan ketahuan. Hatiku, aku ingin membunuh 5 orang ini ngomong-ngomong, jadi sebaiknya aku memanfaatkanmu untuk mencapai tujuan ini. Maka aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa, jadi aku bisa melarikan diri. Aku tahu kemampuanmu dengan sangat baik, 1 lawan 1, ini tak satu pun dari 5 orang itu yang menjadi lawanmu. Jadi, aku sengaja memerintahkan mereka untuk menahan masing-masing 1 lantai untuk menunda waktumu, hanya untuk menciptakan peluang bagimu untuk membunuh mereka satu persatu. Dan kamu tidak mengecewakanku, mereka berbaris sepanjang jalan dan membunuh 5 dari mereka hanya dalam 20 menit. Chen Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi,
Tapi dia tidak menyangka akan dimanfaatkan oleh Jalang ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia di sini hanya untuk menghancurkan keluarga Situ, tetapi entah bagaimana itu berubah menjadi drama anti-terorisme yang besar. Konflik antara dia dan keluarga Situ menjadi konflik sekunder. Bajingan ini, Sun Fuyi telah dibujuk olehnya dan siap mengidentifikasi keluarga Situ. Pada saat itu, beberapa rahasia keluarga Situ pasti akan terbongkar, dan keluarga Situ akan dikalahkan sepenuhnya dalam satu gerakan. Ini bagus. Setelah bekerja selama beberapa hari, Wang Xinyao berpura-pura terluka, Dayong menderita, dan Sun Fuyi diinterogasi secara diam-diam. Pada akhirnya, hanya aliansi Dao Bei yang terbunuh. Kerugian besar. Siapa pendukung keuanganmu? Di mana data hard drive-nya? Tanya Chen Feng, mengesampingkan urusan keluarga Situ untuk sementara waktu, apakah dia bisa mengetahui dari Stefano pendukung keuangan di balik layar, atau orang yang memberinya informasi yang berikan kepadanya cara untuk melarikan diri. Itu bisa dianggap pencapaian yang luar biasa, dan mungkin akan melibatkan keluarga Situ lagi. Lagi pula, kejadian malam ini tidak bisa dihindari oleh keluarga Situ. Stefano menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa sponsornya. Ini adalah etika kami. Semua kerja sama diperkenalkan oleh Tanah Suci Emas Hitam. Sponsor akan mengirimkan semua komisi ke Tanah Suci Emas Hitam sampai kedua belah pihak konfirmasi di tempat bahwa tugas telah selesai, baru kemudian Tanah Suci Emas Hitam mentransfer uang ke rekening kami. Jika sponsor menyesal di tengah jalan, atau ingin menyingkirkan kami, komisi tidak akan dikembalikan. Tentu saja, informasi hard drive yang penting itu, saya tidak akan membawanya, tetapi menyembunyikannya di tempat yang penting. Setelah saya melarikan diri dan aman, saya secara alami akan mengambilnya. Karena jaminan ini, saya memiliki kepercayaan yang besar di sponsor. Jika saya tidak bisa pergi dari sini, atau jika saya mati, sponsor tidak akan bisa mendapatkan data hard drive, dan setengah dari komisi akan disita oleh Tanah Suci Emas Hitam. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Jadi, sponsor pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkan saya dari sini. Dan saya baru saja mendapatkan metode pelarian Master Emas, yang merupakan metode yang sangat bagus. Yang disebut Tanah Suci Emas Hitam sebenarnya adalah sekelompok kekuatan di dunia malam gelap. Dengan kata lain, dia adalah seorang pengusaha di dunia malam yang gelap. Mereka seperti perantara di dunia malam yang gelap, menyediakan platform bagi mereka yang ingin merekrut pembunuh atau kelompok tentara bayaran. Dan mereka juga merupakan pengawas pihak ketiga yang tidak memihak. Majikan akan mentransfer dana ke rekening Tanah Suci Emas Hitam. Komisi tidak akan dibayarkan sampai pihak ketiga memastikan bahwa tugas tersebut telah selesai. Tanah Suci Emas Hitam adalah kekuatan paling terkemuka di dunia malam gelap. Bahkan dengan komisi ratusan juta dolar, tidak pernah ada kesalahan. Hal ini memungkinkan banyak kelompok tentara bayaran pembunuh di dunia malam gelap untuk mendaftar di platform mereka, yang juga menarik banyak pengagum. Tentu saja, biaya dari Tanah Suci Emas Hitam tidaklah murah. Itu adalah 8% dari komisi. Setelah mendengarkan cerita Stefano, Chen Feng segera memastikan bahwa yang disebut sebagai pendukung keuangan itulah yang menyediakan jalan keluar. Kedua orang ini adalah orang yang sama. Anggap saja, tidak akan ada begitu banyak pengkhianat kejam di kerajaan naga. Sial, ponsel peniru itu hebat. Walaupun aku seperti ini, ponselku masih bisa digunakan. Dia mengeluarkan ponsel rusak itu dan melihat jam. 4,5 menit sampai bomnya meledak. Apakah kamu masih ingin memeriksa waktu? Ketenangan santai ini membuat Stefano sedikit bingung dan semakin gelisah. Melihat waktu itu normal. Ada hal lain yang harus kulakukan. Oke, kamu sudah mengatakan semua yang perlu kamu katakan. Sudah waktunya bagimu untuk berangkat dan menemani saudara-saudaramu. Pada saat ini, Chen Feng berdiri lurus. Postur lemah tadi menghilang seketika, dan momentum seluruh orang tiba-tiba berubah. Sudah lama sekali aku tidak menggerakkan tubuhku seperti ini. Ia menyeka lukanya dengan tangannya, lalu menjilat darah di telapak tangannya, dan langsung menunjukkan senyuman sinis. Stefano langsung terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu baru saja berpura-pura? Kamu bisa begini, jika kamu tidak berpura-pura, bagaimana mungkin kamu, seorang idiot, mengatakan yang sebenarnya? Chen Feng mengangkat bahu dan tersenyum sambil menyipitkan mata. Matanya. Dia berkata, masih ada 4 menit 20 detik lagi. Aku akan membunuhmu dalam 1 menit. Masih ada 3 menit lagi. Apakah kamu bermimpi? Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan pisau tadi.
Bagaimana kamu bisa mengalahkanku sekarang? Stefano dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian memandang Chen Feng dengan jijik. Konyol rasanya masih ingin membunuhnya setelah dia terluka seperti ini. Kamu pergi ke dunia bawah. Jika kamu tahu siapa aku, kamu akan mengerti betapa bodohnya perilakumu hari ini. Jika aku tidak sengaja mengungkap kekuranganku sekarang, apakah kamu bisa menyakitiku? Chen Feng tiba-tiba melakukannya ekspresi mematikan di wajahnya. Sangat dingin. Ditambah dengan darah di tubuhnya, rasanya neraka akan datang. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu akan menjadi sangat kuat setelah mempelajari tipuan dari seorang pria yang membunuh ikan dan ayam. Saya akan menunjukkan kepadamu sekarang seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Saat dia mengatakan itu, Chen Feng dia membungkukkan tubuhnya dan segera menyerang. Kecepatannya sangat cepat dan momentumnya mencengangkan, sama sekali tidak seperti kondisi lemah karena cedera. Omong kosong. Terkejut dengan momentum Chen Feng, Stefano mengeluarkan senjatanya dengan linglung dan menembak Chen Feng 2 kali. Ini konyol. Kamu ingin melukaiku dengan pistol. Chen Feng membuat sosok hantu dan menghindari peluru dengan mudah. Ambil pisau hitamku. Ketika pistolnya tidak berfungsi, Stefano menjadi tenang, memegang pisau hitam di tangan kanannya, dan menebas Chen Feng dengan tangan kosong. Tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, apakah dia masih bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Namun, adegan berikutnya langsung membuat Stefano tercengang. Saya melihat tangan kanan Chen Feng mencuat dari mulut harimau, langsung meraihnya, dan menangkap pisau hitam itu dengan satu tangan. Tidak bisa memotongnya. Stefano terkejut, pisau hitamnya sangat tajam, namun tidak mampu memotong tangan pria itu. Apakah menurutmu pedang hitammu hebat? Ada darah mengalir dari telapak tangannya, tetapi Chen Feng tetap bergeming. Matanya menjadi dingin, lalu dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan mematahkan pisau hitam di tengahnya. Bagaimana itu mungkin? Stefano benar-benar tidak percaya bahwa pisau hitam yang terbuat dari besi laut langka bisa dipatahkan di tengahnya dengan tangan kosong. Idiot, kognisimu menentukan batas atasmu. Pergilah ke neraka untuk operator khusus yang terluka atau terbunuh hari ini. Ingat, kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di kerajaan naga lagi di kehidupan selanjutnya. Chen Feng memegang separuh bagian yang rusak pedangnya dan menggerakkannya dengan kecepatan tinggi, dengan pukulan di leher Stefano. Kecepatannya sangat cepat sehingga Stefano tidak bereaksi sama sekali, dan garis merah muncul di lehernya. Garis merahnya padat dan perlahan melonjak ke bawah. Stefano mencengkeram luka di lehernya, mengejang, lalu terjatuh ke tanah. Pada saat ini, matanya masih menatap Chen Feng dengan tidak percaya. Sungguh konyol bahwa pemimpin pasukan Xingyao, yang berada di peringkat terbawah, mengira dia begitu kuat. Chen Feng mendengus dingin dan berjongkok. Dia merogoh saku Stefano dan menemukan 3 benda. Ponsel, catatan, dan kunci. Waktu hampir habis, kita harus turun. Setelah meletakkan semua ini pada dirinya sendiri, Chen Feng berdiri dan menyipitkan matanya. Bab 208. Di layar lebar, meski gambarnya tidak jelas, namun tetap terlihat jelas bahwa Chen Feng dipukul oleh Stefano dan mundur karena cedera. Seluruh tempat komando terdiam sesaat, dan semua orang tampak serius. Cepat, biarkan eselon kedua dan ketiga bersiap-siap. Chen Feng akan mati. Dan Departemen Perlindungan Ledakan, bersiaplah sebelum ledakan. Liu Chang'an menunjukkan sedikit kelicikan, tapi dia menyembunyikannya dengan baik, berpura-pura panik di permukaan terlihat seperti. Chen Feng sangat memaksa dan pantas mati. Sekarang situasi keseluruhan kembali di bawah kendalinya, semua pujian atas pembunuhan gangster terakhir jatuh ke tangannya. Bawakan senjatanya, dari kompi pertempuran merah ke-6, siapa yang bersedia ikut denganku untuk menyelamatkan Chen Feng dari para gangster? Qin Ming menatap tajam ke arah Liu Chang'an, dan Qin Ming berteriak dengan marah. Jalan ini hanyalah seekor binatang buas, bahkan tanpa jejak prinsip dasar kehidupan. Chen Feng adalah pria yang dia kagumi, sekarang dia masih memiliki kesempatan, dia harus menyelamatkan Chen Feng. Ya. Semua prajurit kompi pertempuran ke-6 merah berteriak serempak. Suara nyaring dan kuat itu mengejutkan Liu Chang'an. Qin Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah panglima tertinggi di sini, apakah Anda akan tidak menaati saya? Liu Chang'an langsung marah. Qin Ming tidak menatap Liu Chang'an sama sekali, dan mendengus dingin, Tuan Qi ada di sini. Ini bukan giliran Anda untuk memberikan perintah terakhir, dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya harus menyelamatkan Chen Feng sekarang,
tidak ada yang bisa menghentikan saya. Sebaliknya, Tuan Qi, pernahkah Anda melihat bahwa para prajurit ini benar-benar tidak terorganisir dan tidak disiplin, dan mereka bahkan tidak menganggap Anda serius? Liu Chang'an adalah sangat marah karena orang-orang ini sombong. Dan kemunculan kembali seni berbicaranya secara langsung mengarahkan jari Qin Ming ke Tuan Qi. Uff! Saat ini, layar menjadi hitam dan berubah menjadi kepingan salju. Apa yang terjadi? Qin Ming berbaring di depan layar, sedikit bingung. Perhatian semua orang terfokus pada pidato sekretaris Qi barusan. Tidak ada yang tahu mengapa sinyal drone terganggu. Stefano menembak jatuh drone itu dengan pistol. Hanya Dayong, dengan mata tajam, yang menjawab. Ikuti aku dan cepat ke lantai 4. Drone itu jatuh dan situasinya menjadi semakin tidak jelas. Qin Ming melambaikan tangannya, mengambil senapan serbu dari seorang tentara, dan hendak memimpin tim untuk bergegas. Jenderal Qin, jangan impulsif. Tiba-tiba, suara tegas Qi terdengar dari layar lain. Langkah Qin Ming akhirnya berhenti. Ada beberapa bom di lantai pertama villa sekarang, dan itu akan meledak dalam 3 menit. Hasil pertempuran antara Chen Feng dan pihak lain di atap tidak diketahui. Kamu begitu ceroboh, alih-alih menyelamatkan orang, kamu hanya menambah kekacauan. Tuan Qi tampak serius, mengkritik Qin Ming. Bomnya akan meledak sekarang. Villa ini sangat berbahaya. Tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam villa. Tim anti ledakan kini mengambil alih lokasi kejadian. Setelah bom meledak, operator khusus akan mengatur ulang tenaga dan masuk villa. Kemudian dia memberikan perintah terakhir, yang juga merupakan arahan tertinggi. Ya, Tuan Qi, kami akan segera mengatur pengaturannya. Liu Chang'an menerima perintah dan segera mulai mengarahkan personel pencegahan ledakan dan mengatur lokasi kejadian. Qin Ming mengepalkan senjatanya dan berdiri di sana, punggungnya yang kesepian menunjukkan keengganan dan kekecewaan. Chen Feng jelas bisa diselamatkan, 3 menit sudah cukup. Namun, harapan itu dihalangi oleh para pemimpin ini. Tuan Qin, setelah menginterogasi untuk waktu yang lama, gangster itu menolak untuk mengungkapkan kata sandinya. Hanya tersisa lebih dari 3 menit. Apa yang harus saya lakukan? Melihat pengatur waktu di leher Sandera, masih ada 3 menit dan tersisa 13 detik. Yu Dahai benar-benar terjebak dalam ketegangan. Meskipun Chen Feng telah memberi perintah sebelumnya, dia belum pernah mengalami pertarungan sebenarnya dan masih bingung apa yang harus dilakukan dan hanya bisa meminta perintah dari Qin Ming. Qin Ming tiba-tiba berdiri tegak, dan Yu Dahai mengingatkannya bahwa pertempuran belum berakhir. Di aula di lantai pertama, kecuali Qin Ming dan 4 anggota kompi pertempuran ke-6 merah, semua orang memiliki bom dengan nomor merah berkedip di leher mereka. Keempat anggota tim Mahjong saling berpelukan dan menangis sekeras-kerasnya. Ini mungkin permainan Mahjong paling seru yang pernah mereka mainkan seumur hidup. Bibi pembersih dan pengasuh perempuan juga gemetar dan bingung. Hanya Ruan Qingqiu yang paling tenang, berdiri di sana dengan anggun dengan senyuman di bibirnya. Jika aku mati sekarang, mungkin semua kekhawatiranku akan hilang. Saya sudah terlalu lelah untuk menjalani tahun-tahun ini, hasil ini mungkin bisa melegakan. Tentu saja, ada juga luka yang tergeletak di tanah sambil berbicara dengan bangga dalam bahasa negara Ye. Situ Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Situ itu berkuasa? Datang dan selamatkan aku. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin diledakkan. Xiao Xue berada di ambang kehancuran, berteriak padanya nama suami, melompat-lompat putus asa. Dadanya yang montok bergetar hebat ke atas dan ke bawah. Di masa lalu, siapapun yang melihat senjata pembunuhnya akan terkejut. Tapi saat ini, meski senjata pembunuh digunakan secara bebas, tidak ada penonton. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak peduli betapa hebatnya keluarganya, tidak peduli betapa sombongnya statusnya, tidak peduli betapa bangganya sosoknya, semuanya tidak ada artinya saat menghadapi kematian. Mendengarkan suara putus asa Xiao Xue di sistem interkom, Situ Feng menjambak rambutnya dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, begitu pula keluarganya, yang selama ini dia banggakan. Yu Dahai, dengarkan perintahnya. Kamu dan penerjemah bersiap untuk mengungsi. Selesaikan tugas terakhir sebelum mengungsi. Coba hentikan bom untuk 4 sandera yang kodenya tidak cocok. Jika tidak berhasil, tanyakan pada keempatnya. Dari mereka untuk menemukan 4 kamar yang berjauhan. Pisahkan. Qin Ming memberi perintah terakhir dengan putus asa. Ya. Suara Yu Dahai dipenuhi dengan keengganan. Dia masih tidak percaya bahwa Chen Feng tidak bisa datang.
Dalam suasana tegang tadi, saya membayangkan Chen Feng membimbingnya untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang di saat kritis terakhir. Tampaknya fantasi tidak bisa menjadi kenyataan. Kalian berempat, ada 3 kata sandi di sini. Masing-masing orang memilih 2 dan menekan satu sama lain. Jika bom tidak berhenti, pilih kamar dan sembunyi. Apakah kalian hidup atau mati, itu semua tergantung takdir. Dia memberitahu mereka berempat pemain mahjong kata sandinya, sebagai operator khusus, mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya semacam penyiksaan. Namun, faktanya sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan siapapun. Tidak, aku takut. Apa yang harus aku lakukan? Ah, si Tu Feng. Aku tidak ingin mati, aku belum membeli tas edisi terbatas yang baru saja keluar itu. Kenapa? Aku masih sangat muda, aku hanya punya 12 pacar. Waner, Xiaoxue, Arou, dan Si Tu Ting, tidak ada yang memilih kata sandi, dan mereka semua menangis bersama. Haha, bersiaplah untuk pembaptisan seni. Pada saat ledakan, kamu akan berterima kasih padaku. Akulah yang menggunakan cara terindah ini untuk mengirimmu menemui Tuhan. Luka, yang tergeletak di tanah, tertawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, dia pasti bisa merasakan bahwa tempat ini diselimuti oleh keputusasaan dan ketakutan. Keputusasaan putih, kali ini giliranmu yang putus asa, hidup Tuhan yang kudus. Teriak Luka dengan hampir seluruh kekuatannya. Bab 209. Suara itu bergema di seluruh aula, diiringi semburan tawa, seperti suara duka kematian. Kamu datang dari langit dan membawa neraka dan surga. Luka memejamkan mata dan mulai menyanyikan lagu iman dari kelompok tentara bayaran mereka yang berduka. Katakan padamu, aku belum pernah melihat keputusasaan, karena hanya akulah yang menjadi keputusasaan orang lain. Namun setelah hanya menyanyikan satu kalimat, keluarlah suara yang membuatnya gemetar. Keputusasaan putih. Apakah pemimpin kalah? Luka bergumam pada dirinya sendiri, seluruh tubuhnya langsung putus asa. Saya melihat Chen Feng melompat langsung dari lantai 2 tangga jauh dan mendarat dengan mulus di lantai pertama. Kemudian, tubuh yang terluka, dengan sepasang mata yang teguh, bergegas mendekat. Ini Chen Feng di sini, dia di sini. Melihat Chen Feng, Yu Dahai berteriak penuh semangat melalui interkom. Dia sepertinya melihat keyakinannya, secercah cahaya dalam keputusasaan. Hebat, Chen gila masih hidup. Mendengar suara yang datang dari sistem interkom, semua orang di pos komando bersorak kegirangan. Chen Feng masih hidup, artinya dia membunuh Stefano dan menciptakan keajaiban. Baik. Qin Ming memegang pistol di satu tangan dan tinju di tangan lainnya, mengocoknya dengan kuat. Ini momen paling membahagiakannya hari ini, langit punya mata. Paman masih hidup, paman masih hidup. Orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah Wang Xinyao. Dia melompat dengan gembira dan diam-diam melakukan tos kepada Li Tongzu yang sama bersemangatnya di sebelahnya. Orang gila. Hati Zhang Xinyan akhirnya tenang saat dia meninggikan suaranya. Untuk sesaat, tubuhnya seperti terkuras habis dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Haha. Dia tersenyum pahit, sebenarnya mengkhawatirkan seperti ini terhadap musuh yang telah menyakiti ayahnya. Tadi Dayong yang paling gugup, tapi sekarang Dayong yang paling tenang. Karena pemandangan ajaib seperti itu, dia telah melihat terlalu banyak Chen Feng. Hanya ada satu orang yang terlihat tidak bahagia, dan itu adalah Liu Chang'an. Dia diam-diam berpikir bahwa Chen Feng ini benar-benar bisa bertahan. Tetapi bahkan jika Chen Feng kembali, dia hanya punya waktu kurang dari 3 menit, dan sangat mustahil untuk menjinakkan bomnya. Bomnya meledak, dan perintah selanjutnya bergantung padanya. Tentu saja, ledakan tersebut juga dapat menghancurkan mitos tak terkalahkannya Chen Feng. Chen Feng memiliki aura yang begitu kuat sehingga ketika dia datang ke aula, para wanita yang tadi menangis dan mengerang menjadi diam. Mereka belum pernah memandang pria dengan kerinduan seperti itu, tetapi pada saat ini, entah kenapa mereka merasa bahwa pria ini dapat menyelamatkan nyawa mereka. Jangan bergerak, masih ada waktu. Dia melirik timer merah di leher Sandera. Masih ada 2 menit 47 detik lagi. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya, kali ini memang terlalu tegang. Yu Dahai, beri aku 3 kata sandi dari mereka berempat. Dia mendatangi 4 orang mahjong. Keempat wanita muda dan cantik dari keluarga situ semuanya memiliki wajah pucat dengan air mata di wajah mereka saat ini. Jika mereka tidak mencari kematian, mereka tidak akan mati.
Jika mereka melihat kata sandi yang diberikan oleh gangster, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Melihat waktu merah berdetak di leher mereka berempat, Chen Feng siap mencobanya. Meskipun saya tidak menyukai keempat orang ini, mereka masih memiliki 4 nyawa. Kini dipastikan 3 dari 4 orang tersebut memiliki bom palsu di lehernya. Hanya ada 1 orang dengan bom sungguhan di lehernya. Alangkah baiknya jika kita bisa menemukan 3 bom palsu. Lagi pula, selama Anda tinggal di villa saat ini, Anda dalam bahaya. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa meskipun dia tidak mengetahui hubungan yang sesuai, dia dapat mencobanya 2 kali sendiri, dan jika dia beruntung, dia dapat mencobanya. Jika Anda bernasib buruk, selama Anda tidak mencoba untuk ketiga kalinya, itu tidak akan meledak. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia akan mencobanya. Setidaknya ada setengah kemungkinan untuk menemukan bom palsu. 3 kata sandinya adalah 4685, 3768, dan 9341. Yu Dahai mendatangi Chen Feng dan dengan cepat memberitahu kata sandinya kepada Chen Feng. Jangan bergerak. Orang yang paling dekat dengan Chen Feng adalah Xiao Xue, dia mendorong leher Xiao Xue, memperlihatkan seluruh bom. Apakah itu berkah atau kutukan, itu semua tergantung keberuntunganmu. Melihat keyboard 9 istana yang kecil dan indah, dia siap menekan kata sandi sesuka hati. Guk guk guk. Tepat ketika dia hendak menekan tombol, telepon tiba-tiba berdering. Suasana sudah mencekam, namun gonggongannya begitu tiba-tiba hingga membuat seluruh sandera kaget. Terutama Xiao Xue, yang hampir roboh ke tanah. Siapa yang menelepon? Chen Feng terdiam. Pada saat kritis seperti itu, seseorang menelepon. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa itu adalah Liu Jingbai yang menelepon. Dia tidak punya waktu untuk menjawab telepon sekarang dan hendak menutup telepon. Tapi tiba-tiba saya memikirkannya, Liu Jingbai adalah seorang jenius, dia diterima di universitas dengan hasil yang sangat baik di usia muda setelah membolos 1 kelas, dan dia disebut anak ajaib. Faktanya, keadaan saat ini sangat mirip dengan Olimpiade Matematika di Kerajaan Naga. Saya ingin tahu apakah anak ajaib ini punya cara untuk mengatasi kesulitan saat ini. Melihat waktu, masih ada waktu lebih dari 2 menit, jadi dia hanya menjawab panggilan itu. Hei, Saudara Chen, aku. Jingbai, jangan bicara dulu, dengarkan aku. Aku punya 4 bom di sini dengan 4 kata sandi. Bom-bom itu bisa dihentikan dengan menekan kata sandi yang benar. Tapi aku tidak tahu hubungan yang sesuai. Setiap kata sandi bom Anda dapat menekannya 3 kali, bom akan meledak jika Anda salah menekannya 3 kali. Adakah cara untuk mengetahui korespondensi yang benar antara kata sandi dan bom itu? Sebelum Liu Jingbai dapat berbicara, Chen Feng berbicara langsung. Karena dia benar-benar tidak punya waktu. Saudara Chen, apakah Anda sedang mengajari anak kelas 3 pekerjaan rumah Olimpiade Matematika? Liu Jing bertanya sambil tersenyum. Anggap saja seperti itu. Jika saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam 30 detik, saya akan terbang ke langit. Chen Feng sangat cemas dan menatap pengatur waktu merah di leher sandera. Mendengar bahwa Chen Feng benar-benar cemas, Liu Jingbai menjadi sedikit lebih serius dan berkata, sebenarnya sederhana. Tangkap saja satu hal dan gunakan kata sandi untuk menemukan bom yang sesuai, daripada menggunakan bom untuk menemukan kata sandinya. Ya, Chen Feng tidak mengerti. Liu Jingbai melanjutkan, dengan kata lain, jangan terus-menerus menggunakan 4 kata sandi untuk membuat bom. Jika Anda mencoba kata sandi pertama dan tidak berhasil, coba kata sandi kedua. Jika Anda kurang beruntung, Anda tidak akan bisa untuk mengeluarkannya setelah 3 kali mencoba. Anda dapat mengambil kata sandi apapun dan menguji bomnya secara terpisah. Jika bom pertama salah, coba yang kedua, lalu lanjutkan ke bom keempat. Dengan cara ini, Anda pasti akan menemukannya itu. Hubungan yang sesuai, dan setiap bom hanya menggunakan kata sandi paling banyak 1 kali, jadi bom pasti tidak akan meledak. Lalu ada 3 bom yang tersisa, dan lanjutkan seperti ini. Cara ini pasti akan menentukan setidaknya 2 hubungan yang sesuai, dan kemungkinannya hanya sekitar 4%. Jadi, menurut metode ini, Anda memiliki peluang 96% untuk berhasil menemukan semua hubungan yang sesuai. Setelah mendengar kata-kata Liu Jingbai, Crazy Chen merasa kepalanya terbuka. Setelah menggali sebuah lubang, tiba-tiba menjadi tercerahkan. Mengapa dia begitu bodoh? Mengapa pikirannya berada di titik buta sejak awal?
Dia terus memikirkan apa yang harus dilakukan jika kata sandi untuk bom pertama salah setelah mencobanya 2 kali. Anda dapat menggunakan kata sandi yang sama untuk mencoba bom lainnya. Terima kasih Jingbai, restoran Malatang lain kali. Sangat kesal, Chen Feng segera menutup telepon. Segera, dia dengan cepat menekan 4685 pada Jiu Gongge di leher Xiaoxue. Bomnya tidak berhenti, dan pengatur waktunya masih terus berdetak. Dia menekan kode yang sama di leher Waner lagi, dan segera, bomnya berhenti. Bab 210. Sukses. Chen Feng sangat gembira. Dia sangat beruntung. Orang kedua yang dia coba berhasil dijodohkan. Bomku telah berhenti. Aku bisa bertahan. Aku ingin pergi. Cepat keluarkan aku dari sini. Mengetahui bomnya telah berhenti, Waner sangat gembira. Dia hampir tergila-gila meninggalkan villa, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia tidak tahu apakah dia terlalu ketakutan atau terlalu bersemangat, tubuhnya lemas dan dia hampir tersandung dan jatuh. Yudahai, kirim seseorang untuk mengawal para sandera pergi. Melihat situasi ini, Chen Feng buru-buru mengeluarkan perintah kepada Dahai. Wajar jika para sandera mengalami musibah seperti itu karena mental mereka tidak stabil, emosinya tidak stabil, dan fisiknya lemah. Ya. Melihat Chen Feng menyelamatkan seorang sandera, Yudahai mendapatkan kembali energi dan energinya. Biarkan seorang tentara membantu Waner dan meninggalkan villa. Dengan cara ini, Waner, dengan dukungan para prajurit, berjalan selangkah demi selangkah menuju zona aman terluar. Keluarga Situ yang menjaga zona aman sangat gembira. Terutama istri Waner, Situki, menangis. Setelah menyelamatkan satu, Chen Feng mulai bereksperimen lagi. Pada bom Aru, tekan 3768. Alasan mengapa kami memulai dengan Ahrou adalah karena Xiaoxue menggunakan salah satu dari 3 peluang, sedangkan Ahrou dan Situ Ting gagal menggunakan salah satu dari 3 peluang tersebut. Dengan cara ini, jika Anda beruntung, ada 2/3 kemungkinan Anda dapat menemukan rangkaian korespondensi kedua dan hanya menggunakan satu kesempatan Ahrou dan Situ Ting. Namun, bom Aru tidak berhenti. Chen Feng tidak patah semangat dan langsung menekan password di leher Situ Ting. Berhenti. Untunglah, pengatur waktu berhenti. Hebat, aku tidak harus mati. Seru Situ Ting kegirangan, riasan wajahnya sudah lama ternoda. Yudahai. Teriak Chen Feng. Yudahai segera mengerti dan meminta seorang tentara untuk membantu Situ Ting pergi. Melihat Situ Ting keluar, Situ Su berlari keluar dengan panik. Adegan itu mengharukan ketika saya memeluk putri saya dalam perjalanan. Kamu beruntung hari ini. Chen Feng benar-benar santai sekarang. Setidaknya dia tidak membiarkan kejadian dengan kemungkinan kecil 4% itu terjadi. Ada 1 kode tersisa dan 2 sandera. Masih ada 2 tes lagi untuk 2 sandi sandera, dan masing-masing hanya perlu dilakukan paling banyak 1 kali untuk menentukan korespondensi sandi terakhir. Pada saat itu, akan jelas pula siapa bom sebenarnya. Di bawah tatapan rumit Ahrou dan Xiaoxue, Chen Feng menekan kata sandi terakhir 9341 di leher Ahrou. Seketika, pengatur waktu merah di leher Aru berhenti. Bom sesungguhnya dari kuartet Mahjong akhirnya muncul. Aku bom palsu, aku tidak harus mati. Pada saat bom itu berhenti, Ahrou masih sedikit tidak percaya, dan kepalanya menjadi kosong. Suruh pergi. Chen Feng melambaikan tangannya, dan Yudahai mengirim tentara lain untuk membantu Ahrou pergi. Di gerbang villa, teman lama Aru, Tuyu, memeluk istrinya Rat-Rat. Pada saat itu, Ahrou kembali sadar dan menangis. Wajah Situ Feng tiba-tiba berubah menjadi jelek, dia mengerti bahwa situasinya hanya berarti istrinya Xiaoxue mengenakan bom sungguhan di lehernya. Fenger, biarkan saja takdir terjadi. Situ Jinghua meratap dan menghibur Situ Feng. Maaf, bom di lehermu itu nyata. Setelah melakukan semua ini, Chen Feng menghela nafas lega dan berkata kepada Xiaoxue yang putus asa. Akhirnya, ketiga sandera berhasil dikirim kembali dengan selamat. Keempat sandera di tempat kejadian semuanya membawa bom sungguhan, dan pengatur waktu merah menunjukkan masih ada 59 detik tersisa. Kenapa aku? Kenapa aku? Xiaoxue ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dan dia terjatuh ke tanah, menangis dengan keras. Tapi betapapun aku menangis, itu tidak bisa mengubah kenyataan kematian yang akan segera terjadi. Dan jalan kematiannya sangat menyedihkan, kepalanya akan hancur berkeping-keping oleh bom. Dia putus asa. Benar-benar tidak banyak waktu,
sangat sepi di aula dan sangat sepi di luar villa. Perasaan tatapan diam dan ketidakberdayaan ini sangat membuat putus asa. 585.756. Waktu terus berjalan, semakin pendek, menuju akhir ledakan. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin ada orang yang bisa mengubah apapun. Kali ini, bahkan Chen Feng ada di sana. Yudahai, kalian bertiga evakuasi dari tempat kejadian. Chen Feng sedikit mengernyit dan memberikan perintah terakhir kepada Dahai. Apapun hasilnya, para kombatan ini tidak boleh terlibat. Pemimpin, jika kamu tidak pergi, kami tidak akan pergi. Tiba-tiba menjadi emosional, Yudahai berdiri tegak dengan mata tegas. Kaki seperti batu, tidak bergerak. Hal yang sama berlaku untuk dua petarung di belakangnya. Pesona pria ini benar-benar menaklukkan mereka, dan mereka rela bertarung dengan pria ini sampai akhir. Jangan pergi. Tinggal dan menunggu mati. Prajurit memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah, keluar. Chen Feng melotot dan berteriak. Ini bagus untuk Yudahai, begitu pula kedua petarung ini. Namun, mereka masih memiliki waktu dan masa depan yang cerah, dan sekarang bukanlah waktunya untuk bersikap impulsif. Aku tidak akan pergi. Pada saat ini, Yudahai meledak dengan sikap keras kepala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melepas topinya sebagai tanda finalitas. Kami juga tidak akan pergi. Kedua tentara di belakangnya mengatakan hal yang sama. Melihat penampilan tegas ketiga orang itu, Chen Feng tergerak tetapi juga tidak berdaya. Mereka layak menjadi kompi pertempuran heroik dari kompi pertempuran ke-6 merah, dan mereka memang mewarisi semangat besar generasi tua para martir revolusioner. Dia berhenti mengemudi dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya yang robek. Kotak rokoknya melengkung, begitu pula rokoknya. Tapi Chen Feng mengayunkan tangannya, dan salah satunya mendarat di mulutnya dengan akurat. Dia mengunyah rokok dan menyentuh tubuhnya, hanya untuk menemukan korek apinya hilang. Saat ini, Ruan Qingqiu datang, mengeluarkan korek api dari sakunya, dan menyalakan rokok untuk Chen Feng. Ia terbiasa menyalakan rokok untuk orang-orang di keluarga situ, dan sudah lama terbiasa membawa korek api di tubuhnya. Tersenyum pada Ruan Qingqiu, Chen Feng menarik napas dan mengembuskan asapnya, merasa jauh lebih santai. Satu-satunya cara sekarang adalah memecahkan kode bomnya, sehingga semua orang bisa diselamatkan. Waktu masih terus berjalan, dan hanya tersisa 37 detik. Jika aku menyelamatkanmu, bisakah kamu memberiku tali merah di pinggangmu? Melihat Ruan Qingqiu yang anggun dan acuh tak acuh, Chen Feng tiba-tiba berkata. Ruan Qingqiu tersenyum dan sedikit memiringkan kepalanya, aku akan mempertimbangkan tali merah itu, tetapi jika kamu benar-benar mampu membalikkan keadaan, aku bersedia tinggal bersamamu selama 1 malam, apapun yang kamu inginkan. Oke. Chen Feng mulutnya meringkuk, lalu dia menarik napas dengan mantap. Menutup matanya. Keputusasaan putih, jangan berusaha terlalu keras, karya seniku sempurna, kamu tidak bisa memecahkannya, terima saja nasibmu. Luka, yang tergeletak di tanah, tertawa mengejek lagi. Hati Chen Feng sangat damai. Balikkan semuanya ke dalam kepala Anda. Yang jelas hanya ada 16 orang, lalu kenapa Luka bilang ada 17 orang yang diikatkan bom, padahal bom di 5 di antaranya benar. Di manakah orang ke-17, atau sandera kelima yang membawa bom sungguhan? Menonton pengatur waktu merah terus berjalan, 131.211. Mungkinkah? Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik Luka yang tergeletak di tanah, segera mencabut pedang dari Yudahai, dan menusukkannya ke perut Luka. Di bawah ekspresi menyakitkan Luka, dia menarik pedangnya dan membuka perut Luka. Tiba-tiba, sebuah bom dengan lampu merah berkedip muncul di dalamnya. Pada bom tersebut, 4 angka 0000 tertulis dengan warna putih. Cepat, kata sandinya 40. Teriak Chen Feng, masih ada 5 detik lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.